Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Rueng, kelas 1C dengan NIM 21030201110, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah buku yang telah saya review dengan judul buku Sosiologi Suatu Pengantar, penulis Suharjo Soekarto. Dalam buku ini akan menjelaskan beberapa hal penting. Yang pertama yaitu pengantar. Seorang awam yang untuk pertama kali mempelajari sosiologi, sesungguhnya secara tidak sadar telah mengetahui sedikit tentang sosiologi. Selama hidupnya, ia telah menjadi anggota masyarakat dan sudah mempunyai pengalaman-pengalaman dalam hubungan sosial atau hubungan antara manusia. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Dalam abad ke-19, seorang ahli filsafat bangsa Prancis bernama Auguste Comte menulis beberapa buku yang menceritakan tentang pendekatan-pendekatan umum dalam masyarakat. Sejarah sosiologi berasal dari ilmu filsafat dan yang lahir pada saat-saat terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. 1. Pengertian ilmu pengetahuan dan sosiologi. Apakah ilmu pengetahuan? Secara pendekat, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran, yang selalu dapat diperiksa dan telah dengan kritis oleh orang lain yang ingin mengetahuinya. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, di mana pengetahuan selalu dapat diperiksa dan dikontrol secara kritis. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk lebih mengetahui dan mendalami segala segi kehidupan. 2. Ilmu sosial dan sosiologi. Ilmu sosial dinamakan demikian karena ilmu-ilmu tersebut mengambil masyarakat atau kehidupan. Bersama sebagai objek yang dapat dipelajari, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang terdiri dan berdiri sendiri, karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu. Pengetahuan yang ciri-ciri utamanya adalah: yang pertama, sosiologi bersifat empiris atau kenyataan dan akal sehat. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis atau abstrak dari hasil-hasil observasi. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif atau atas dasar teori yang sudah ada. Yang keempat, sosiologi bersifat non-tetis atau menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Yang ketiga, definisi sosiologi dan sifat hakikatnya. Pertama, Patrim Sorokin menyatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara macam gejala sosial, baik non-sosial dengan memiliki ciri umum jenis gejala sosial. B. Rocker and Warner mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. C. William F. Ogburn dan Meyer F. Nikoff berperan dan berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Yang keempat, menurut J. A. A. Van Dor, C. J. Lemors berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. 4. Objek sosiologi. Sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses timbal balik dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Unsur-unsur masyarakat. A. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. B. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. C. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. D. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Gambaran ringkasan tentang sejarah teori-teori sosiologi. Yang pertama, Plato menelah bahwa masyarakat secara sistematis dan merumuskan teori organis tentang masyarakat yang mencangkup bidang kehidupan ekonomi dan sosial. 2. Aristoteles melakukan analisis terhadap lembaga politik dalam masyarakat. 3. Ibn Khaldun beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan kejadian sosial dan peristiwa dalam masyarakat. 4. Zaman Renaissance tercatat nama-nama Thomas More dan Camilla mengenai masyarakat ideal.
dan mengemukakan mengenai bagaimana cara mempertahankan kekuasaan. 5. Hobbes menulis mengenai keadaan alamiah manusia yang didasari pada keinginan-keinginan mekanis sehingga manusia selalu saling berkelahi. 6. John Locke menulis mengenai kontrak sosial. 7. Saint-Simon menulis tentang manusia yang hendaknya dipelajari dalam kehidupan berkelompok. Bab 2. Proses sosial dan interaksi sosial. Pertama, pengantar. Proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat dilihat apabila individu dan kelompok saling bertemu dan menentukan bentuk hubungan atau apa yang terjadi apabila ada perubahan yang menyebabkan goyahnya cara hidup yang telah ada. B. Berinteraksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial. Interaksi sosial berguna untuk menelah dan mempelajari banyak masalah dalam masyarakat. Interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tak akan ada kehidupan bersama. C. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2 syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu yang pertama, adanya kontak sosial yang dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok. 2. Adanya komunikasi, yaitu seseorang memberikan arti pada perilaku orang lain. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. D. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, akomodasi, bahkan pertentangan atau pertikaian. Proses-proses interaksi yang pokok adalah yang pertama, proses-proses yang asosiatif, yaitu A. Kerjasama adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. B. Akomodasi adalah cara untuk menyelesaikan pertentangan. 2. Proses diososiatif. A. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok yang saling bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. B. Kontravensi adalah suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Bab 3. Kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. A. Pengantar. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregarious, sehingga manusia juga disebut sosial animal atau hewan sosial. Sejak dilahirnya manusia sudah mempunyai 2 hasrat atau keinginan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekitarnya atau masyarakat. 2. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana di sekelilingnya. B. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. C. Tipe-tipe kelompok sosial. 1. Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan beberapa sudut atau dasar pembagian kriteria ukuran. Seorang sosiologi Jerman, Gregor Simmel, mengambil ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana individu mempengaruhi kelompoknya, serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. 2. Kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial adalah dasar kekerabatan, usia, seks, dan kadang-kadang atas dasar pekerjaan dan kedudukan. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi kelompok sosial tertentu. Akan tetapi, dalam hal lain seperti di bidang pekerjaan, rekreasi, dan sebagainya, keanggotaannya bersifat sukarela. 3. In-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya atau tidak bersifat relatif dan tergantung pada situasi sosial tertentu. 2. Out-group adalah kelompok sosial yang saling individu diartikan sebagai lawan in-group. 4. Kelompok primer. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang paling sederhana.
di mana anggotanya saling mengenal. Contoh, keluarga, teman, dan lainnya. Sebagai kelompok dan juga kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgang. Contohnya hubungan kontrak jual beli. 5. Payaghuban dan Patebayan. Payaghuban merupakan bentuk kehidupan bersama, di mana anggota diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal, dan dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tangga. Paguyuban merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Contohnya adalah ikatan antara masyarakat. D. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Bermacam-macam bentuk kelompok sosial yang tidak teratur pada dasarnya dapat dimasukkan ke dalam dua gelombang besar, yaitu kerumunan dan politik. Pertama, kerumunan. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu bersama. 2. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti pembicaraan pribadi, berantai, desos, surat kabar, radio, televisi, film, dan sebagainya. E. Masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan memiliki perbedaan, yaitu masyarakat perdesaan adalah suatu masyarakat yang mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat perdesaan lainnya. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang tidak tentu jumlah penduduknya. Bab 4. Kebudayaan dan masyarakat. Pengantar. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, Buddha, yang merupakan bentuk jamak kata budi, yang berarti budi atau kekal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau kekal. Adapun istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang artinya kebudayaan berasal dari kata Latin cor. B. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultur universal yaitu: yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau pakaian perumahan. 2. Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. 3. Sistem kemasyarakatan. 4. Bahasa. C. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengantar hubungkan antara manusia dan sebagai wadah sebagai perasaan manusia. D. Sifat hakikat kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. 2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. 3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dengan tingkah laku. Bab 6 tentang lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Pengantar lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing sosial institusi. Akan tetapi, hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia dengan tepat dapat menggambarkan isi sosial institusi tersebut. Istilah lain yang diusulkan adalah bangunan sosial yang mungkin merupakan terjemahan dari istilah Gesellschaft atau bahasa Jerman yang jelas menggambarkan bentuk dan susunan sosial institusi tersebut. Di sini akan digunakan istilah lembaga kemasyarakatan karena pengertian dari lembaga lebih merujuk pada suatu bentuk sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. B. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. 1. Norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuasaan mengikat yang berbeda-beda. Pada yang terakhir, umumnya anggota-anggota masyarakat pada titik berani melanggarnya. 2. Tatanan kelakuan merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berpikir dan diterima oleh norma-norma pengaturan. 3. Sistem pengendalian sosial. C. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan.
Menurut Gilin dan Gillem, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola pikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat. Dua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Tiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. 4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. 6. Lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. D. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Dari sudut perkembangannya, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, dan dari sudut penerimaan masyarakat. E. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci dalam yang pertama, analisis historis. Untuk meneliti sejarah timbul dan perkembangannya suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. 2. Analisis komparatif. Menelan suatu lembaga kemasyarakatan dalam berbagai masyarakat, berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Analisis fungsional. Menyelidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Bab 7. Lapisan masyarakat atau sertifikasi sosial. A. Pengantar. Selama dalam suatu masyarakat ada kesatuan yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya. Sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Sesuatu yang dapat dihargai di dalam masyarakat dapat berupa uang, benda yang bernilai ekonomis, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Lapisan sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. B. Terjadinya lapisan masyarakat. Pedoman untuk meneliti pokok-pokok terjadinya proses lapisan dalam masyarakat. Pada sistem pertentangan yang ada dalam masyarakat, sistem demikian hanya mempunyai arti khusus masyarakat tertentu. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam artian A. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti penghasilan dan lain-lain. Kriteria sistem pertentangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kekerabatan tertentu, serta wewenang dan kekuasaan. C. Sifat-sifat lembaga masyarakat. Sifat sistem lembaga di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup atau membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, dan terbuka, yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dan bercakap sendiri untuk naik lapis. Pada umumnya, sistem terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem yang tertutup. D. Kelas-kelas dalam masyarakat atau social class. Kelas sosial adalah orang atau keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan. Kedudukan mereka itu diketahui serta diikuti oleh masyarakat umum. Beberapa pendapat tentang kelas sosial. Kurt Berbeyel, istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang bersandarkan pada ekonomis. Sedangkan lapisan yang berdasarkan pada kehormatan Max Weber membuat perbedaan antara dasar ekonomis dan dasar kedudukan sosial, dan tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. George Heptel, terbentuknya kelas dalam masyarakat karena untuk menyelesaikan masyarakat dengan keperluan yang nyata. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang bisa disepakati untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan. Yang pertama yaitu ukuran kekayaan, 2. Ukuran kehormatan, 3. Ukuran kekuasaan, 4. Ukuran ilmu pengetahuan. F. Unsur-unsur lapisan masyarakat yang baku dalam sistem lapisan sosial dan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan. Kedudukan merupakan suatu tempat sosial dalam suatu pola tertentu dan seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan. 2. Peranan. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.
G. Lapisan yang sengaja disusun. Pada sistem lapisan yang sengaja disusun, terdapat berbagai cara untuk menentukan kedudukan seseorang. Misalnya dengan ucapan presimis atau pengangkatan. Sistem upah yang sesuai dengan golongan jabatan, juga wewenang dan kekuasaan disertai pembatasan dalam pelaksanaan. Chilton and Berdor membahas sistem lapisan yang sengaja disusun dalam perorganisasian formal untuk mengejar suatu tujuan tertentu. H. Mobilitas sosial. 1. Pengertian umum dan jenis-jenis gerakan sosial. Gerakan sosial adalah suatu gerakan dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe sosial ada dua macam, yaitu gerak sosial horizontal, yaitu peralihan individu dari suatu kelompok sosial lainnya yang sederajat, dan gerak sosial vertikal, yaitu perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan yang lainnya yang tidak sederajat. 2. Tujuan penelitian gerak sosial. Pada sosiologi, gerak sosial untuk mendapatkan ketenangan serta keterangan perihal keteraturan dan keleluasaan struktur sosial. Para sosiologi mempunyai perhatian yang khusus terhadap kesulitan-kesulitan yang secara relatif dialami oleh individu-individu dan kelompok-kelompok sosial dalam mendapatkan kedudukan terpandang oleh masyarakat dan merupakan objek dari suatu persaingan. 3. Beberapa prinsip umum gerak sosial dan vertikal. Prinsip-prinsip umum yang sangat penting bagi gerakan sosial vertikal yaitu A. Hampir tidak ada masyarakat yang sifat sistem lapisannya tertutup. B. Tidak mungkin gerak sosial dan vertikal dilakukan dengan sebenarnya. C. Gerak sosial vertikal yang umumnya dapat berlaku bagi semua masyarakat. D. Gerak sosial vertikal disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan. 4. Saluran gerak sosial vertikal. Saluran gerak vertikal yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Lembaga keagamaan merupakan salah satu saluran terpenting dalam gerakan sosial vertikal. Lembaga pendidikan seperti sekolah pada umumnya merupakan saluran konkret gerak sosial yang vertikal. I. Perlunya sistem lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat ada dua persoalan, yaitu menempatkan individu-individu tertentu, dan yang kedua, mendorong agar mereka melaksanakan kewajiban. Ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penetapan individu dalam tempat-tempat tersebut dalam struktur sosial, dan mendorong agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Bab 7. Kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. A. Pengantar. Perbedaan antara kekuasaan dan wewenang ialah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan. Sementara itu, wewenang adalah kekuasaan yang dapat pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. B. Hakikat mempunyai kekuasaan dan sumbernya. Sifat dan hakikat kekuasaan. Yang pertama, simetris atau hubungan persahabatan dan hubungan sehari-hari. Hubungan yang bersifat ambilan, pertentangan antara mereka yang sejajar kedudukannya. 2. Asimetris, yaitu popularitas, penurunan mengikuti perintah, tunduk pada pemimpin formal atau informal, tunduk pada seorang ahli, pertentangan antara mereka yang tidak sejajar kedudukannya, dan hubungan sehari-hari. E. Wewenang. 1. Wewenang karismatis, tradisional dan rasional. Wewenang karismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada karismis, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Contohnya, nabi, para rasul, dan lain-lain. Wewenang tradisional dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota kelompok dan sudah lama sekali mempunyai kekuasaan di dalam suatu masyarakat. Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. 2. Wewenang resmi dan tidak resmi. Seringkali wewenang yang berlaku dalam kelompok-kelompok kecil disebut sebagai wewenang tidak resmi karena bersifat spontan, situasional, dan didasarkan pada faktor saling mengenal. Wewenang resmi sifatnya sistematis, diperhitungkan, dan rasional.
Wewenang tersebut sering dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap. 3. Wewenang pribadi dan tutorial. Wewenang pribadi sangat bergantung pada solidaritas antara anggota-anggota kelompok dan unsur kebersamaan yang sangat memegang peranan. Wewenang tutorial, wilayah tempat tinggal memegang peran yang sangat penting. G. Kepemimpinan. 1. Umum kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi pengikut-pengikutnya sehingga pengikutnya selalu bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan yang ada bersifat resmi dan tidak resmi. 2. Perkembangan kepemimpinan dan sifat-sifat seseorang pemimpin sejak mula terbentuknya suatu kelompok sosial. Seseorang di antara warganya melakukan peranan yang lebih aktif daripada rekaman sehingga seseorang tampak lebih menonjol dan lainnya. Itulah asal timbulnya kepemimpinan dan kebanyakan timbul dan berkembang dalam struktur sosial yang kurang stabil. 3. Kepemimpinan menurut ajaran tradisional. Ajaran tradisional seperti di Jawa menggambarkan tugas seorang pemimpin melalui pepatah berikut. Ngerasang satu lada, di dalam memberikan teladan dan di tengah-tengah membangun semangat. Bab 8 tentang perubahan sosial dan kebudayaan. A. Pengantar. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. B. Pembatasan pengertian. 1. Menurut Max-Hall, perubahan sosial dikatanya sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap kesinambungan hubungan sosial. Gillen dan Gillen, perubahan sosial sebagai suatu warisan dan cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 2. Teori-teori perubahan sosial. Teori yang berkaitan dengan arah perubahan sosial telah diringkas oleh Moller dalam bentuk diagram sederhana. C. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya, tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat. Hal itu mengakibatkan bahwa garis formisis dalam kenyataan hidup antara perubahan sosial dan kebudayaan lebih sukar lagi untuk ditegaskan. Biasanya, antara kedua gejala itu dapat ditemukan hubungan timbal balik sebagai sebab dan akibat. D. Bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Bentuk-bentuk perubahan yaitu 1. Perubahan lambat dan perubahan cepat. 2. Perubahan kecil dan perubahan besar. 3. Perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan. Dan perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan. Proses-proses perubahan sosial dan kebudayaan. 1. Penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Keserasian atau harmoni dalam masyarakat merupakan keadaan yang diam-diam di setiap masyarakat. Keserasian masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. 2. Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan. Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan merupakan saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Umumnya, saluran-saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintah, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan seterusnya. 3. Disorganisasi dan reorganisasi. Disorganisasi adalah suatu proses berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahannya yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Reorganisasi adalah suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Bab 9 yaitu masalah sosial dan manfaat sosiologi. Pengantar.
Masalah sosial menyangkut nilai sosial yang mencangkup pola segi moral. Karena untuk dapat mengklasifikasinya suatu persoalan sebagai masalah sosial, harus digunakan penilaian sebagai pengukuran. Apabila suatu masyarakat menganggap sakit jiwa, bunuh diri, perceraian, serta masalah sosial, masyarakat tersebut tidak semata-mata merujuk pada tata kelakuan yang menyimpang, akan tetapi sekaligus juga mencerminkan ukuran umum mengenai segi moral. B. Masalah sosial. Batasan dan pengertian masalah sosial menyangkut nilai-nilai moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Oleh karena itu, masalah-masalah sosial tak akan mungkin telah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai baik atau buruknya. Sosiologi mengangkut teori yang hanya dalam batas tertentu mengangkut nilai sosial moral yang terpokok dalam aspek ilmiah. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi perkembangan ilmu sosiologi. Yang pertama, Auguste Comte. Auguste Comte berasal dari Prancis, merupakan sosiolog yang pertama memberi nama pada ilmu tersebut. Walau ia tak menguraikan secara rinci masalah yang menjadi objek sosiologi, tetapi ia mempunyai apapun bahwa sosiologi berdiri dari dua bagian pokok, yaitu sosial statis dan sosial dinamis. Hasil karya Comte terutama dalam sebuah buku yang telah ia buat. 2. Heber Spener. Dalam bukunya yang berjudul The Breadth of Sociology, Spener menguraikan materi sosiologi secara rinci dan sistematis. Spener menyatakan bahwa objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Yang sekunder adalah asosiasi masyarakat setempat, lapisan sosial, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Hanya karyanya yang terkenal yaitu Social Status. 3. Emile Durkheim. Menurut Emile Durkheim, sosiologi meneliti lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses. Hasil karyanya yang termuka yaitu The Social Division of Labor. Bab 10 penutup. Pengantar, sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dalam masyarakat, sosiologi ikut berkembang serta mengalami peristiwa-peristiwa tertentu